Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini di hari ke-7 bulan Ramadan kita sama-sama diberikan nikmat sehat, kekuatan, iman untuk dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh. Dan alhamdulillah kita sama-sama setelah melaksanakannya secara berjamaah. Salawat serta salam mari kita sama-sama sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita menjadikan umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kita berharap kelak mendapatkan syafaat yaumil akhir. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Anas, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang kemarin saya sampaikan bahwa insya Allah pada pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita yang seminggu yang lalu kalau nggak salah, yaitu tentang tilawah Al-Quran. Dan pada hari pagi-pagi ini kita insya Allah akan sedikit membahas tentang pengertian ilmu tajwid. Kenapa ini yang saya sampaikan? Karena pada saat ini kita berada di dalam bulan Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan, dan oleh karena itu tidak ada salahnya kalau kita memang pada bulan ini sedang sibuk-sibuknya menggeluti Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu pada pagi hari ini sama-sama mari kita berdiskusi. Bukan berarti saya memberikan pengarahan, tapi mari kita sama-sama berdiskusi apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid itu, apa pentingnya, dan kenapa pula menjadikan itu menjadi suatu hal yang fokus kita, bahwa di bulan Ramadan ini penting untuk kita sama-sama membahasnya. Kedinginan tuh, matiinnya salah satu Pak, yang ini nih mungkin nih. Hujan terus ini ya, udaranya memang lembab. Baik, kita lanjutkan.
minggu yang lalu pernah disinggung sedikit ya terkait dengan tilawah waktu itu. Nah sekarang mungkin kita agak lebih jauh gitu ya. Terus mungkin sebelumnya kenapa kok saya berani amat menyampaikan ilmu ini gitu. Ya kalau diurut-urut mungkin gitu ya, saya coba memberanikan diri bahwa saya pernah belajar dengan Ustadz Ihsan LC MA. Beliau adalah pengajar di IKI. Jadi beliau juga sanadnya sampai ke Syekh Muhammad Munawir yang berada di Krapyak Yogyakarta. Beliau adalah qiraat sab'ah yang insya Allah sampai ke para sahabat Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib, dan insya Allah sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang saya sampaikan di sini juga mudah-mudahan dasarnya adalah mengarah ke sana gitu. Dan juga kita akan belajar juga dengan Ustadz kita Bapak Ustadz Rahmat Sobari, juga beliau juga sanadnya insya Allah sampai ke Nabi Muhammad SAW. Baik, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran, membaca dengan benar sesuai dengan makhraj atau tempat keluarnya huruf dan sifat-sifat huruf secara aturan bacaan yang telah ditetapkan. Maksudnya ditetapkan oleh para ahli qiraat, sehingga kita membaca itu sesuai dengan dialeknya orang Arab. Tujuan ilmu tajwid adalah menjaga kemurnian bacaan Al-Quran agar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita membaca Al-Quran ini adalah memurnikan sebagaimana yang dituntun atau diajarkan oleh Rasulullah SAW. Secara etimologi, tajwid berasal dari kata jawada yang berarti membaguskan atau menyempurnakan. Sedangkan secara terminologi, ilmu tajwid adalah ilmu yang membahas cara melafalkan huruf-huruf dalam Al-Quran sesuai dengan kaidah yang benar. Bagaimana hukumnya kita mempelajari ilmu tajwid itu? Hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim, kita semua ini, untuk membaca Al-Quran dengan tajwid dalam ibadah, seperti khususnya dalam sholat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Mujammil ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Jadi membaca Al-Quran itu harus perlahan-lahan, harus tartil. Baik, nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail apa itu yang disebut tartil. Kemudian hukum yang lainnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu mempelajari ilmu tajwid secara mendalam hingga mengajarkannya kepada orang lain adalah kewajiban kolektif. Jadi kalau ada yang sudah bisa memahami ilmu tajwid ini, ya sekarang seperti kita sudah pernah lewat mempelajarinya, maka kewajiban kita adalah mengajarkannya. Jadi gugur
orang-orang lain apabila adalah salah satu yang sudah ahli. Pengertian tentang hak dan mustahak dalam huruf, dalam ilmu tajwid, setiap huruf memiliki hak dan mustahak yang harus diperhatikan saat membaca Al-Quran. Ini penting buat kita semua untuk terus mengasah diri kita agar bacaan ini akan terus lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi. Hak huruf adalah hak dasar dari setiap huruf yang mencakup pertama makhraj, tempat keluarnya huruf. Misalnya huruf ba, jadi ba itu hurufnya keluarnya dari mana gitu. Mungkin bisa dibuka juga HP-nya cara keluarnya huruf-huruf tersebut. Ba itu keluar dari bibir, dari dua bibir. Jadi di mulutnya dimingkemkan dulu, baru keluar, baru dibuka ba gitu. Sedangkan kaf gitu kan, bukan qaf, jadi kaf dari pangkal lidah. Jadi lidahnya di sini kita merasakan ya, kaf gitu. Nah itu mesti. Kemudian sifat asli yang selalu melekat pada huruf itu sendiri. Ada 3 jenis, jadi ada 4 gitu ya. Dan mungkin bisa banyak, seperti jahar atau jelas, atau hams samar, atau istifal rendah, dan isti'la atau tinggi, atau qalqalah mantul. Setiap bacanya misalkan tadi saya baca ada haqqa gitu, di kopnya qalqalah maka dia mantul, dan lain-lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan mustahak huruf adalah hak tambahan yang harus diberikan pada huruf saat dibaca, seperti tebal tipisnya huruf, atau dalam kata lain tafkhim dan tarkik. Kemudian hukum-hukum bacaan lain yang muncul karena pengaruh huruf di sekitarnya. Hal ini seperti juga kita mengenalnya ada idgham, ada ikhfa, dan ikhlam. Jadi kalau ikhfa kan ada tanwin kemudian kemudian mufa, maka dia bacanya mangfus gitu kan, gitu. Bukan mampus gitu kan, tapi mangfus. Jadi tanwin ketemu fa. Nanti bisa kita gali lebih detail lagi. Jadi kita coba memahaminya dasar-dasarnya dulu saja. Kemudian hak dan mustahak dalam bacaan, misalnya dalam kata Ar-Rahman ada huruf ro. Ro itu keluarnya dari ujung lidah dekat gusinya gusi atas, dan memiliki sifat takrir atau getaran ringan. Jadi yang disebut getaran ringan, huruf ro ini dibaca, bisa juga dibaca tafhim karena berada dalam kondisi berharokat fathah. Maksudnya kalau dalam bacaan ro-nya ringan itu, takrir itu getarannya ringan, seperti kita kan sering membaca Allahu Akbar gitu. Itu jangan dibaca Allahu Akbar. Nah gitu. Jadi
getarannya tuh jangan tebal, tapi cukup sedikit saja. Itu yang disebut takrir. Keluarnya dari ujung lidah dekat gusi. Ro, ya, ro gitu, ro. Tapi kita nggak boleh monyong, karena disebutnya dia keluar dari ujung lidah, lidahnya ditongolin, tapi dekat gusi atas. Jadi bacaannya di wo gitu. Akhirnya keluarnya tipis. Allahu akbar, bau gitu. Tidak Allahu akbar. Nah, jangan Allahu akbar gitu. Tapi Allahu akbar. Nah, apabila dibaca tebal atau tafhim itu kan ada fathah. Itu seperti Ar-Rahman gitu. Itu tebal karena ada fathahnya, ada tanda fathah. Ar-Rahman. Kan ro fathah. Ar-Rahman bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dibaca tebal, tafhim. Baik. Selanjutnya dengan memahami konsep hak dan mustahak, kita dapat membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Maksudnya ini yang kita sedang pelajari ini. Dalil kewajiban membaca Al-Quran dengan tajwid adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan benar dan tartil. Berikut beberapa dalil Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar kewajiban membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid tersebut. Yang pertama adalah surat Al-Mujammil ayat 4 seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi Aratul Quran tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil atau perlahan-lahan dan jelas. Tartil dalam ayat ini dijelaskan oleh Imam Ali bin Ali dan Imam Ali bin Abi Thalib. Tartil adalah membaguskan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat berhenti atau wakaf. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 121, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya dengan benar, dengan sebenar-benarnya bacaan. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dalam hal ini Ibnu Katsir, haqqat tilawatihi berarti membaca Al-Quran dengan memperhatikan hukum-hukum bacaannya. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadisnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, sebaik-baik kalian adalah yang benar dan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini menunjukkan pentingnya membaca Al-Quran dengan benar dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, seperti sekarang kita berada di sini dalam arti bukan paling bisa, tetapi sama-sama mendiskusikan, menyampaikan bahwa agar kita semua bisa membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang mendapatkan pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Baihaqi bahwa banyak orang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknatnya. Menurut para ulama, maksud hadis ini adalah membaca Al-Quran dengan kesalahan fatal dalam tajwid dan merubah maknanya. Adapun fadilahnya atau keutamaan dari ilmu tajwid ini adalah dalam maka mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian keutamaannya adalah menjadi syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang lainnya bahwa memperindah bacaan dan menambah kekhusyuan dalam ibadah. Dengan tajwid kita dapat membaca Al-Quran dengan lebih indah dan sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian menghindari kesalahan dalam bacaan atau lahan. Dengan tajwid kita terhindar dari kesalahan fatal yang bisa mengubah makna ayat. Kemudian bagaimana tujuannya dari ilmu tajwid ini? Tujuannya adalah satu, membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW. Dengan tajwid memastikan kita mengikuti cara Rasulullah SAW dalam membaca Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran itu cuma satu modelnya, role modelnya cuma satu gitu, yaitu Rasulullah SAW, yang terus diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan insya Allah kita juga membacanya sesuai dengan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tujuannya adalah menjaga kemurnian membaca Al-Quran, bahwa ilmu tajwid ini memastikan bahwa Al-Quran dibaca sebagaimana aslinya tanpa perubahan maknanya. Kemudian meningkatkan kualitas ibadah kita, di mana sholat yang menggunakan bacaan Al-Quran dengan tajwid lebih baik dan lebih khusyuk tentunya. Jadi kalau kita membaca atau mendengarkan imam ya, Pak Anis, kalau ada imamnya yang benar-benar membacanya betul, memahami makna artinya, makna yang terkandung di dalamnya, maka makmumnya secara otomatis merasakan kesahduan itu, merasakan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara otomatis kalau misalkan imamnya ikut juga nangis, makmumnya juga secara tiba-tiba ikut nangis, bisa jadi gitu. Kemudian menghindari kesalahan fatal atau yang tadi saya sampaikan adalah fatal itu lahan jali dan lahan khofi. Kesalahan yang mengubah makna seperti mengubah huruf atau harokat. Sering kita mendengar Pak Haji Yurman sering mengingatkan kan, imam kita ada yang harusnya baca tanajalu gitu kan, dia dibacanya tanajali ya. Jadi iya, di surat surat apa Pak Yurman? Ya, malaikatu, harusnya dibacanya malaikati. Jadi Al-Qadar ya. Bukan membaca benar kan. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Bukan. Lailatul qadri min harus malaikatu, nah malaikati dia bacanya seperti itu. Nah coba nanti cari. Itu kadang-kadang blank.
Ya, itu ya kita sebut aja. Wailul likulli humazatil lumazah wa ma adraka ma alladzi jama'ana. Ya itulah pokoknya pas tanggal-tanggalnya. Itu iya Al-Qadar. Al-Qadar. Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu, nah gitu. Ada malaikati wa ruhu fiha. Harusnya tu. Ya, malaikati wa ruhu fiha. Jadi gitu. Nah, itu kesalahan fatal yang harusnya di domah malah di kasroh. Jadi ya merubah makna dia karena harokat. Kemudian lahan atau kesalahan samar atau khofi, ini juga sering yang kita dengar. Kesalahan dalam aturan bacaan tajwid yang tidak mengubah makna tetapi tetap kurang sempurna. Misalkan ghairil magdu, nah, kita sering kan dengar gitu kan? Magdu, itu tidak merubah makna tapi salah bacanya, nggak sempurna gitu. Atau juga nanti kita coba lihat di Al-Fatihah gitu, apa-apa saja yang mungkin sering kita dengar sebenarnya itu adalah sering banyak kesalahan baik khofi maupun jali. Kemudian mendapat keberkahan di dalam hidup. Jadi dengan membaca Al-Quran dengan baik tentunya akan membawa ketenangan jiwa dan keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dirahmati Allah, coba kita lihat di dalam surat Al-Fatihah. Kita sering membacanya kan alhamdulillahi rabbil alamin gitu kan. Itu kan harusnya dengan ha gitu, ha ada ha gitu. Tapi dibacanya seolah-olah ha alham gitu. Dari tenggorokan alha gitu. Padahal harusnya alha gitu, tipis dia. Gitu. Jangan alha gitu. Jadi jangan dari tenggorokan, justru yang harusnya kita yang benar itu adalah alha, yang tipis saja. Kemudian kesalahan lain misalkan sirotol mustaqimnya, sirotol ya. Kalau sirotol itu kan itu hurufnya sod ya. Kalau sod berarti kan sod, sirot, sirat, bukan si gitu ya, si udah agak sedikit monyong, si gitu. Jadi tapi makmum seolah-olah dengarnya ya, oh ya betul gitu kan ya, padahal itu kesalahan hopi namanya. Jadi bias, samar antara sin dan sod gitu. Itu sering kesalahan itu. Kemudian juga di tempat lain maliki yaumiddin gitu. Itu dua harokat. Kenapa kita harus dua harokat? Karena kita mengikuti qiraatnya Hafs. Jadi Asim bin Hafs gitu. Itu kita mengikuti itu. Kemarin kita udah tahu ya, jadi siapa Hasim itu. Hasim kemudian Hafs itu siapa gitu. Itu adalah yang qiraat yang lebih banyak diikuti oleh umat Islam yang berada khususnya di Indonesia. Termasuk juga tadi Syekh Munawir, Muhammad Munawir yang di pesantren Kerapak Yogyakarta
juga lebih banyak mengajarkannya adalah qiraatnya qiraat Asim bin Habs. Jadi harusnya maliki yaumiddin, dibaca 2 harokat, maliki yaumiddin. Kemudian yang berikutnya di dalam Al-Fatihah, ini kita baca dari Al-Fatihah ya. Jadi dibacanya kan ada waladdallin gitu. Itu harusnya 6 harokat gitu. 6 harokat, tapi banyak orang seringnya mungkin karena napasnya pendek dia ngambilnya 2 gitu, atau 3 gitu. Tapi yang sempurna karena itu udah mad gitu kan. Jadi harusnya dia dipanjangkan 6 harokat karena termasuk mad. Madnya ada jenisnya, adalah mad lazim gitu. Jadi harus kita ketahui bahwa dia nanti kalau misalnya ada mad ini dholin ini termasuk mad apa gitu. Sehingga kita akan tahu bahwa oh kita baca pendek cukup 2, kan ada pilihan 2, 4 atau 6. Jadi kita tahu. Terus juga ada yang mungkin kita nggak sadar juga. Coba kita periksa sendiri. Bacaan ghairil, Bapak bacanya gimana? Ghairil maghdubi misalnya gitu ya. Karena kan kebiasaan lidah nih. Ghairil maghdubi alaihim. Gha-nya ada benar. Gha karena keluar dari tenggorokan. Ghairil. Tapi coba kita perhatikan yang ini. Ghairil. Tidak ghairil. Kalau ghairil seolah-olah itu ada 2 harokat. Ghairil. Tapi ghairil. Jadi pendek sekali gitu. Kalau lihat itu kan tulisannya kan memang itu ada ghain, kemudian ada ya mati gitu kan. Coba kita lihat di dalam surat Fatihah. Di ayat 7 ya. Itu kan ada tulisan ghain, kemudian ya mati, kemudian baru ora lam mati, mim ghain lagi, kemudian ada lagi gha dan ba. Jadi bukan ghairil, bukan gitu, tapi ghairil. Nah, kita ini dengarkan ya supaya lebih jelas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, kita ulang ya dari ayat 6 deh supaya itu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi bukan ghairil, bukan ghairil, tapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu. Ayat seperti itu. Itu kan coba bayangkan kalau kita memang tidak terus gitu ya memperhatikan bacaan kita satu demi satu. Tadi itu bahwa seandainya kita salah baca dan terus berulang-ulang, justru Al-Quran tidak menjadikan teman
ketika ya dalam kehidupan kita kan, baik di dunia wal akhirah gitu, bahwa Al-Quran itu harusnya jadi teman, karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup kan gitu. Tidak menjadi teman justru malah melaknat kita. Kenapa? Karena dibaca salah terus, jadi kita abai gitu. Jadi kita abai. Nah, kita kan tentunya jangan sampai abai gitu. Dalam membaca itu kita jangan sampai abai. Kalau kita karena kelalaian itu, ya akhirnya Al-Quran menjadi melaknat kita. Nah, jangan sampai Quran itu melaknat kita. Di dalam penjelasannya di surat Al-Mujammil, bahwa disampaikan di dalam penjelasan atau tafsir di dalam ayat 4 tadi, bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya membaca Al-Quran secara seksama atau tartil. Maksudnya ialah membaca Al-Quran dengan pelan-pelan, bacaan yang fasih, dan merasakan arti dan maksud dari ayat-ayat yang dibaca itu, sehingga terkesan di hati. Perintah ini dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, membaca Al-Quran dengan tartil hingga surah yang dibacanya menjadi lebih lama dari ia membaca biasa. Dalam hubungan ayat ini, Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa dari Abdullah bin Mughaffal bahwa ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW pada hari menaklukkan kota Mekah sedang menunggang unta. Beliau membaca surah Al-Fatihah. Beliau membaca surah Al-Fat, di mana dalam bacaan itu beliau melakukan tarji atau bacaan lambat dengan mengulang-ulangnya. Riwayat dari Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Muqaffah. Kemudian pengarang buku Fathul Bayan berkata, yang dimaksud dengan tartil ialah kehadiran hati ketika membacanya, bukan asal mengeluarkan bunyi dari tenggorokan dengan memoncongkan muka dan mulut dengan alunan lagu, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan pembaca Al-Quran zaman sekarang. Membaca yang seperti itu adalah suatu bacaan yang dilakukan orang-orang yang tidak mengerti agama. Membaca Al-Quran secara tartil mengandung hikmah, yaitu terbukanya kesempatan untuk memperhatikan isi ayat-ayat yang dibaca, dan dia waktu menyebut nama Allah, si pembaca akan merasakan kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tiba pada ayat yang mengandung janji, pembaca akan timbul harapan. Demikian juga ketika membaca ayat ancaman, pembaca akan merasa cemas. Sebaiknya membaca Al-Quran secara tergesa-gesa atau dengan lagu yang baik tapi tidak memahami artinya adalah suatu indikasi bahwa si pembaca tidak memperhatikan isi yang terkandung dalam ayat yang dibacanya. Nah, dengan disampaikannya atau penjelasannya dari beberapa ulama ya, bahwa itulah yang harus kita perhatikan, bahwa membaca itu memang harus betul-betul bisa sampai ke dalam memahaminya. Tadi kalau Ustadz Rahmat Sobari kan menyampaikan juga, jadi ke waktu kita membaca khususnya sholat ya, membaca Al-Fatihah ya, itu yang paling dekat
dengan kehidupan kita, tentunya waktu Bismillahirrahmanirrahim itu terbayang dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu baru terjemahannya kan gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita akan mengoreksi diri kan, harus dengan kha atau dengan ha gitu kan. Jadi udah alhamdulillah, bukan dengan ha gitu kan. Kalau kha salah lagi dengan ha. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Nanti dengan alamin ya salah lagi kan gitu. Harusnya dengan alamin gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita tahu nih harus dengan tafhim tebal. Kenapa? Karena di fathah gitu. Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Nah, kemarin saya juga di waktu taksin ya sama Pak Haji Jerman ya, Pak Anto kan menyampaikan tuh bagaimana membaca ketika sirotol gitu ya, sirotol to-nya itu harus gitu kan kata Haji Anto harus gitu, sirotol gitu. To itu keluar dari mana gitu. To itu tidak memonyongkan bacaan, itu tidak memonyongkan mulut, karena dia bukan keluarnya huruf dari itu. Huruf to itu bukan keluar dari bibir, tapi di dalam. Jadi menempelkan ujung lidah pada gigi seri. Sirot. Jadi cukup sirotho, gitu. Jadi mungkin koreksi yoga gitu. Jadi kita baca, jadi di sini kan ada cara baca nih. Mana ya? Ada cara makhraj. Nih. Dari tho ya, tho. Makhraj huruf to diucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan gusi-gusi gigi seri atas gitu. Jadi tidak memonyongkan bibir. Nah, to itu enggak gitu. Itu kalau enggak to enggak gitu, tapi lidah kita tempelkan dengan gusi-gusi kita yang gigi seri kita yang di belah atas. To gitu aja. To. Jadi kalau kita dengarkan di sini huruf to dikeluarkan dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan gusi-gusi dua gigi seri bagian atas. Gitu. Bab to. Kemudian sifat yang dimiliki oleh huruf to ialah sifat al-isti'la dan itbaq. Ini ketika huruf to diucapkan terdengar menebal, dan ketika posisi sukun bersifat qalqalah sehingga suara terdengar memantul. Bat, falaq. Perhatikan latihan irama berikut ini. Nah, itu coba dengarkan. Batu. Nah gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita ini tadilah sedikit demi sedikit gitu ya. Coba kita terus menggali. Jadi jangan sampai kita berapa kesalahan gitu. Teruslah kita tambah, kita gali. Mudah-mudahan pada akhirnya bacaan Al-Quran kita benar-benar tadi sesuai dengan kaidah-kaidah yang disampaikan oleh para ahli, sehingga kita benar-benar membaca Al-Quran sesuai dengan bacaannya Rasulullah SAW. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Ada yang ingin ditambahkan, kami silakan. Yang menambah kalau Pak Jeli lagi santai, lagi khusyuk. Ini
Ini suruh kita udah ini ya. Baru 4 menit kan sampai 10 kan. Jadi sebenarnya itu yang saya mengharapkan untuk diri saya sendiri terutama gitu ya. Jadi kemarin saya dapat ilmu dari Pak Haji Anto gitu kan, huruf to tuh ini loh. Saya cek kan gitu. Saya cek gitu nggak nih cara keluar huruf itu gitu. Jadi bagaimana keluar masing-masing huruf itu gitu, mahrajnya itu. Oh, ternyata to itu bukan monyong, dia tetapi gigi, jadi lidah gitu yang main itu. Siroto lagi. Jadi kita nggak perlu siroto ya gitu. Iya, mengeluarkan bibir, memonyongkan bibir, tapi dengan seperti itu. Seperti tadi koreksi waktu kita Al-Fatihah, bukan ghairil maghdub, jadi bukan ghairil, kan jadi 2 harokat, tapi ghairil, nah ghairil gitu. Seperti tadi saya audionya saya itu play itu seperti itu tuh, ghairil, itu kan ghairil, nah jangan gitu. Ya, kalau coba Bapak rasakan gitu kan, bukan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, lah bukan gitu, tapi ghairil gitu. Jadi sedikit gitu. Iya, ghairil. Itu kan memang ya harus berlatih kan gitu kan, berlatih. Nah, mudah-mudahan dengan latihan terus gitu kan, jadi kita mengoreksi apa yang kita kemarin yang kurang pas, akhirnya bacaan kita insya Allah akan menjadi bacaan yang sesuai dengan kaidah bacaan gitu. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Tentunya banyak hal yang salah ada karena ketidaktahuan saya mohon maaf kepada seluruh jamaah. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.